pukul 22 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita, saya Yudhistira Kapaksi. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendikbudristek Iwan Syahril memastikan panduan penyelenggaraan pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di masa pandemi COVID-19 akan berorientasi pada murid. Hal itu disampaikan Iwan saat peluncuran panduan pembelajaran untuk PAUD Dikdasmen secara virtual. Berikut laporan Rini Hairani selengkapnya. Masuk ke acara selanjutnya, kami akan mempersilahkan Direktur Jenderal GTK untuk memberikan paparan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek bersama dengan Kementerian Agama meluncurkan panduan penyelenggaraan pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah atau PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19. Dalam panduan tersebut terdapat sejumlah poin yang dapat digunakan sekolah dan guru dalam menerapkan pembelajaran tatap muka. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendikbudristek Iwan Syahril saat peluncuran panduan pembelajaran untuk PAUD Dikdasmen secara virtual Rabu siang mengungkapkan, pada prinsipnya panduan ini merupakan alat bantu untuk menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Iwan menyampaikan dalam panduan ini juga terdapat ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran untuk PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID, tugas serta tanggung jawab satuan pendidikan, serta ketentuan pembelajaran tatap muka terbatas dan sumber pendanaan. Kisi-kisi panduan ini itu ada 5. Pertama, ada pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, manfaat, ruang lingkup, dan ukuran keberhasilan. Yang kedua, penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, ini lebih dari perspektif gurunya, yaitu bagaimana mengimplementasikan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19, serta juga rencana pelaksanaan dan jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran. Yang keempat adalah bagaimana terus untuk melakukan penyesuaian, penjaminan mutu. Jadi, dan yang terakhir, bagian kelima adalah lampiran, di mana di sini bisa banyak sekali rujukan, misalnya ada daftar tautan peraturan. Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan panduan tersebut diluncurkan berdasarkan masukan dari para pendidik dan orang tua. Pasalnya, menurut Nadiem, para pemangku kepentingan di bidang pendidikan membutuhkan panduan operasional sebagai turunan surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri guna memudahkan persiapan dan pelaksanaan PTM terbatas selama masa pandemi. Saya pikir kita semua, para pemangku kebijakan di bidang pendidikan, memang membutuhkan panduan operasional yang akan memudahkan kita mempersiapkan dan melaksanakan PTM terbatas sebagai turunan dari SKB 4 Menteri yang telah disepakati. Sebelumnya melalui SKB 4 Menteri yang dirilis pada 30 Maret 2021, pemerintah telah menetapkan bahwa pemerintah pusat, daerah, kantor wilayah maupun kantor Kementerian Agama mewajibkan satuan pendidikan, baik guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi secara lengkap untuk segera menyediakan layanan PTM terbatas. Layanan pembelajaran jarak jauh juga wajib disediakan agar orang tua atau wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka atau tetap melaksanakan PJJ. Bagi satuan pendidikan di daerah yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas, meskipun pendidik dan tenaga kependidikannya belum divaksinasi, namun tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan sesuai izin pemerintah daerah.